Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Susanti Dini Anggraini, salah satu dosen di Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Rongkolawi Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengetahuan lingkungan. Pada mata kuliah ini biasanya kita memberikan mata kuliah ini pada semester gasal dan terdiri dari 2 SKS ya. Jadi adapun di sini mata kuliah pengetahuan lingkungan ini diajarkan pada program studi teknik industri karena ada beberapa kasus di mana aktivitas manusia, di mana isu-isu lingkungan hidup yang masa kini dan pola interaksi lingkungan serta etika lingkungan di masyarakat. Kemudian banyaknya pencemaran lingkungan, bagaimana kita bisa tahu pengelolaan lingkungan. Terus analisa dampak lingkungan, karena di Kabupaten Tuban itu merupakan kabupaten dengan banyak industri ya, jadi sangat penting kita mempelajari AMDAL. Kemudian bagaimana bisa kita mengetahui manajemen resiko, manajemen bencana. Ya, ada sebuah ilmuwan yang menyatakan bahwa we won't have society if we destroy environment. Jadi kita tidak akan memiliki masyarakat jika kita menghancurkan lingkungan. Jadi penting sekali mata kuliah ini untuk diajarkan ya. Nah, di sini ada pun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami daya dukung pelestarian lingkungan dari keterbatasan kemampuan manusia dalam pembangunan dengan mengaplikasikan dan mengkombinasikan peran teknologi dalam pembangunan. Pengelolaan sumber daya alam berkaitan dengan undang-undang lingkungan. Jadi nanti undang-undang lingkungan juga akan dijelaskan dalam mata kuliah ini. Adapun materi yang kita ajarkan dalam mata kuliah ini ada 14 ya, ada 11 pokok bahasan dan 2 minggunya itu UTS UAS ya. Jadi ada 16 meeting, di mana pada pokok bahasan yang pertama yaitu kita belajar mengenai pengantar pengetahuan lingkungan ya. Kemudian kita belajar pula mengenai lingkungan hidup, ekologi lingkungan, etika lingkungan, bentuk-bentuk pencemaran, pengelolaan lingkungan, ekonomi lingkungan, eksternalitas ya, jadi daya dukung lingkungan, evaluasi lingkungan yaitu mengenai macam-macam metode evaluasi lingkungan ya, analisa mengenai dampak lingkungan, mengenai pengertian AMDAL, manfaat AMDAL, komponen AMDAL, tahapan AMDAL, dan dokumen AMDAL. Biasanya pada mata kuliah ini juga ada praktisi mengajar itu, jadi ada sebagian materi mengenai AMDAL yang langsung diajarkan oleh konsultan AMDAL ya. Jadi kita kerjasama dalam kampus Merdeka. Biasanya kita ada 4 pokok bahasan yang diampu oleh praktisi mengajar. Kemudian ada juga kita pokok bahasan mengenai manajemen bencana, pembangunan berkelanjutan, dan juga perkembangan teknologi. Nah, di sini ada pun beberapa referensi yang kita gunakan pada mata kuliah ini. Jadi pada mata kuliah ini dapat kita lihat di slide seperti itu. Jadi ada beberapa referensi yang kita pakai dalam mata kuliah ini. Biasanya kita menggunakan slide ya, slide yang sudah disiapkan oleh dosen pengampu, dan juga kita menggunakan textbook ya. Textbook di sini seperti referensi yang sesuai dengan RPS. Jadi di RPS itu sudah jelas bahwa untuk pokok bahasan ini menggunakan referensi apa, itu sudah kita jelaskan di kontrak kuliah awal ya. Kemudian untuk penugasan, jadi pada mata kuliah pengetahuan lingkungan ini saya wajibkan setiap minggunya adanya presentasi ya, di mana presentasi ini bisa meningkatkan keaktifan mahasiswa dan juga nanti bisa anak-anak itu bisa siap dalam menghadapi materi yang akan saya sampaikan, karena mereka sudah membuat presentasi mengenai topik yang akan saya ajarkan di minggu depannya ya. Mereka bergantian majunya nanti. Kemudian untuk sistem penilaian, biasanya saya menjelaskan sistem penilaian ini di awal perkuliahan, di mana ada pun tugas, yaitu tugas atau makalah, kemudian presentasi, UTS, dan UAS. Dengan bobot nilai untuk tugas paper biasanya saya gunakan 15%, untuk presentasi yaitu 15%, untuk UTS yaitu 30%, dan UAS itu adalah 30%. di mana keaktifan juga saya nilai di sini yaitu 5% dan juga absensi yaitu sebesar 5%.
Kemudian dalam mata kuliah ini saya juga membuat suatu peraturan rules ya. Jadi tolong di kelas ini tidak menggunakan HP secara sembarangan ya, karena biasanya anak-anak sekarang itu banyak sekali yang menggunakan HP. Terus keep silent ya pada saat saya menjelaskan materi. Kemudian khusus di mata kuliah ini saya juga membuat reward. Jadi be the best in the class, get this ya. Jadi akan mendapatkan hadiah seperti ini. Kemudian metode pembelajaran. Jadi pada kuliah pengetahuan lingkungan ini saya juga menggunakan metode pembelajaran yang umum ya, yaitu DIA, yaitu Delivery Interaksi Assessment. Jadi delivery di sini saya menyampaikan materi secara langsung ya, ceramah secara langsung dengan bersumber dari beberapa textbooks ya. Kemudian saya juga melakukan pembahasan case study. Jadi mengenai studi-studi kasus lingkungan yang ada di sekitar kita. Kemudian kita lakukan sistem tanya jawab ya. Jadi interaksi nanti pada saat anak-anak presentasi ya, siswa-siswa presentasi, nanti kita melakukan interaksi aktif itu juga kita lakukan di dalam kelas. Kemudian assessment di sini, assessment yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kontrak kuliah sudah jelas saya jelaskan di awal. Jadi itu merupakan salah satu strategi mahasiswa agar bisa memperoleh nilai yang maksimal. Terus di sini saya juga akan memberikan cuplikan ya pembelajaran saya pengetahuan lingkungan di pertemuan kedua yang bisa kita simak setelah ini. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah ya hari ini kelasnya penuh ya. Semuanya diberi kesehatan. Sebelum saya mulai untuk kuliah yang kedua ini mengenai isu-isu lingkungan hidup ya, saya absen terlebih dahulu ya. Tolong nanti diangkat tangannya yang saya panggil. Yang pertama yaitu Rizky Teguh Saputra hadir, oke. Yang kedua Ahmad Mufidul Umam. Oh iya. Yang ketiga yaitu Ahmad Habibul Ula. Sakit ya? Tadi sudah izin saya. Yang ketiga Lianti hadir. Oke. Langsung saja kita bahas materi kemarin. Pertemuan pertama sudah saya jelaskan mengenai kontrak kuliah pengetahuan lingkungan ya. Pengetahuan lingkungan ini mata kuliah di semester genap. Ya kalian sekarang semester 5 kan ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan mengenai kontrak kuliah. Jadi ini adalah materi yang kedua yaitu mengenai isu-isu lingkungan hidup. Jadi kenapa sih kita perlu belajar mengenai isu-isu lingkungan hidup? Agar kita tahu seperti apa sih lingkungan kita, ya kan? Apa yang terjadi pada lingkungan kita. Nah, di sini ada beberapa konten materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama mengenai isu lingkungan global dan nasional. Untuk yang kedua, yaitu kita belajar mengenai dampak negatif isu-isu lingkungan tersebut, ya. Yang ketiga yaitu langkah pelestarian lingkungan yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Oke. Nah, sekarang apa yang terjadi pada bumi kita? Kita lihat dulu ya. Di sini ada gambar apa ini? Pabrik, banyak sekali asap polusi. Di sini ada gambar rufus, tanaman hijau, betul. Jadi kita ini ya. Ini adalah contoh lingkungan yang bersih, yang enak, ya, yang bagus. Sedangkan ini adalah contoh lingkungan yang mengalami pencemaran, ya. Terus di sini, nah, ini bumi kita sedang menangis, ya kan? Kenapa bumi kita menangis? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Saudara Yati. Karena terjadi adanya polusi, seperti polusi udara, polusi pak. Oke, bagus sekali. Selain itu, selain ada polusi, kenapa bumi kita ikut menangis? Ada lagi yang mau menjawab? Kenapa? Oke, kita langsung aja ya. Jadi, dimanapun kita melihat dan berada, hanya ada satu hal yang ditemui, yaitu polusi. Di jalan raya kita bertemu polusi. Di halte bus kita ada orang merokok, kita juga ketemu polusi. Kemudian, hutan mulai menghilang. Ya, di sini hutan sudah mulai gundul. Banyak sekali orang-orang yang mengalami penebangan hutan secara liar. Kemudian yang ketiga, kawasan hijau di kota digantungkan oleh bangunan beton. Betul atau tidak? Banyak sekali bangunan-bangunan hotel, ya kan?
banyak sekali perumahan-perumahan yang mereka itu menggantikan kawasan hijau di kota digantikan dengan bangunan beton. Nah, ini yang menjadi pada bumi kalian, ya. Terus, yang keempat yaitu produk limbah yang dibuang sembarangan karena mereka tidak memakai AMDAL. Ya, nanti setelah UTS kalian akan belajar mengenai analisa dampak lingkungan. Jadi bagaimana sih kita bisa mengolah limbah tersebut agar tidak dibuang secara sembarangan. Oke, air selalu tercemar dan beracun untuk diminum. Ya, dulu air sungai itu bisa nggak kita konsumsi? Bisa, karena tidak ada logam berat. Betul sekali. Tapi sekarang, apakah kita bisa pakai air sungai untuk kita konsumsi? Kita gunakan untuk mandi aja itu sudah datar ya, sudah banyak sekali pupuk di hunian. Nah, udara yang sudah tidak layak untuk bernafas. Kenapa udara kita udah nggak layak untuk bernafas? Pencemaran apa yang terjadi? Pencemaran udara, ya. Jadi kalau kita bisa di kota besar, kita nafas saja itu sudah tidak seperti dulu waktu kita di desa ya. Jadi bernafas kita itu sangat mudah. Terus, apalagi yang terakhir, yaitu pemanasan global telah menjadi isu yang mengancam dunia. Ya, banyak sekali rumah kaca. Bangunan sekarang itu banyak sekali yang menggunakan kaca. Akhirnya apa? Ozon semakin menipis ya. Terus adanya tanda-tanya besar atas kelangsungan hidup kita di bumi yang seperti apa. Karena hal ini terjadi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan bumi kita? Apakah bumi kita menangis ataukah tertawa? Menangis ya. Jadi kalian perlu tahu, jadi isu-isu apa sih sebenarnya yang terjadi? Nah, umat manusia diambang bencana yang diciptakan sendiri ya. Jadi gimana sih Bu, masa kita nggak boleh pakai sepeda motor? Itu kan, ada kan seperti itu. Nggak seperti itu, tapi kita bisa mencari gimana sih untuk mengurangi hal-hal ini. Ya, lama-lama apa yang akan kita lakukan? Nanti akan dibahas di mata kuliah ini. Nah, isu-isu lingkungan apa yang terjadi di sekitar Anda? Ya, isu-isu lingkungan. Jadi yang pertama, isu lingkungan global. Ini apa ini? Apa di sini? Baiklah. Banyak pembakaran hutan secara liar, ya. Kalau yang di sini, penebangan secara ilegal. Jadi, hilangnya tutupan lahan atau banyaknya pohon yang ditebang secara liar, secara ilegal. Ya, hutan ditebang untuk memperoleh kayu dan pembangunan untuk memperoleh lahan pertanian yang baru. Sehingga banyak terjadinya Oke. Selanjutnya, ini apa ini? Erosi tanah, benar ya? Karena tadi hutan sudah mulai gundul, ya kan? Hutannya kan sudah mulai gundul, maka terjadi erosi tanah. Ketika pohon dan tanaman dihancurkan, menyebabkan peningkatan erosi tanah dan tanah longsor. Jadi kalian akan tahu isu-isu itu akan berdampak pada kalian sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya, ini yang nggak bisa kita hindari ya. Jadi fungsi experience. Hal ini disebabkan karena apa? Betul. Ya, silakan. Kendaraan bermotor. Yang kedua, ya, kebakaran generator. Yang ketiga, apalagi? Asap rokok. Itu juga bisa. Jadi, kalau polusi udara berarti hubungan dengan udara. Kalau kita di Tuban itu kan sudah masuk di area industri. Ya, jadi pasti paling banyak adalah polusi industri. Ya, oleh karena itu di PT Semen dan lain-lain itu membuat suatu langkah ya, membuat suatu hutan energi untuk mengurangi terjadinya polusi yang dihasilkan oleh industri. Terus kalau yang ini gimana ini dipikir ya? Ini ya, kita adalah total pesisir ya, kita berdampingan langsung dengan laut ya. Jadi kita tahu bahwa banyak sekali terjadi pencemaran air karena kita gimana? Membuang ya, sampah sembarangan ya. Jadi ini kotoran-kotoran rumah tangga yang dibuang langsung di sungai dan di laut. Jadi
Di sini industri dan pabrik-pabrik melepaskan limbah beracun ke dalam air. Padahal plastik-plastik itu akan terlarut di dalam air dan bisa merusak ekosistem dari air. Ya, karena dia mengandung logam berat. Gitu ya. Terus sekarang kita berlanjut ke dampak negatif. Ya, di sini adalah potensi dampak perubahan iklim. Ya, yang pertama yaitu peningkatan suhu laut. Ya, pasang surut air laut itu sudah tidak bisa terkontrol. Terus perubahan pola hujan, yang dulu awalnya hujan itu bisa terkontrol. Kalau musim hujan kita nanamnya apa gitu ya. Kalau musimnya kemarau juga kita nanamnya apa? Jagung apa padi? Jagung, ini kayaknya biasa nanam ini ya. Terus dampak yang terjadi pada kita yang pertama yaitu kesehatan. Apa yang berdampak pada kesehatan? Ya, silakan. Mungkin Sophie mau jawab. Dampak terhadap kesehatan apa? Membawa penyakit. Ya, misalnya penyakit apa nih? Penyakit kulit, betul, demam berdarah. Kan kalau airnya kotor, kan air kotor ya, airnya sudah tidak bersih. Itu kan banyak sekali nyamuk. Ya, nanti nyamuk-nyamuk itu misalnya adalah nyamuk malaria dan demam berdarah. Terus, kalau pertanian, yang tadi, pertanian, kan udah biasa nanam jagung sama padi tuh ya. Kalau pertanian gimana? Dampaknya terhadap kesehatan gimana? Penurunan luas lahan dan produktivitas lahan. Oke, jadi produktivitas yang awalnya kita 1 ton bisa menghasilkan 1 hektar bisa menghasilkan 10 ton ya. Karena perubahan iklim yang tidak sesuai, maka dia terjadi penurunan produktivitas. Terus kalau kehutanan yaitu perubahan tata guna dan fungsi hutan. Dulu yang hutan itu sebagai apa? Pengasam air ya. Kalau banjir dia kan bisa menanggulangi banjir ya. Di sini tidak lagi karena hutannya sudah ditebang ya menjadi properti. Fungsinya udah lain lagi. Ya. Terus di sini sumber daya air, berkurangnya kualitas air. Ya. Terus spesies dan kawasan alami yaitu kepunahan spesies kayak tadi yang sudah saya jelaskan, harimau dan lain-lain sudah mulai ya, berkaitan dengan pemanasan global dan perubahan iklim terhadap ketersediaan pangan, di mana fenomena El Niño dan El Nino ini yang terkandung di dalam tanah ya, di mana mempengaruhi hasil panen. Kalau misalkan dia terlalu tinggi, maka panennya itu banyak yang sudah mati sebelum panen. Kuning itu langsung putus ya, karena adanya El Niño dan El Nino kering yang ada di dalam tanah. Terus peningkatan jumlah penduduk, padahal kita membutuhkan konsumsi yang lebih besar, ya enggak? Di sini panennya turun, ya. Tapi kita peningkatan jumlah penduduk kita semakin besar. Akhirnya kita gimana? Ekspor import. Nah itu ya, ketersediaan pangan kita sudah mulai terancam. Kita harus bagaimana, Bu? Ya kan? Dimana penduduk kita tambah terus, ya kan? Tapi produksi dari hasil panen kita mulai menurun. Terus keterkaitan pemanasan global dengan iklim, ketersediaan air terganggu. Misalkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Di mana kebutuhan listrik semakin meningkat. Ya nggak? Sekarang ada nggak orang yang nggak punya HP? Jarang banget kan? Ya kan? Jadi kebutuhan listrik kita itu semakin meningkat. Di mana manajemen dan antisipasi perubahan yang mulai lemah. Ya, jadi kalian nanti kalau di rumah kalian beli solar cell. Ya, ditaruh di atas genteng. Nanti kalau ngecas HP, langsung pakai solar cell-nya sendiri. Ya, gitu ya nanti ya. Yep. Ya Bu, kalau saya udah kerja Bu, saya beli gitu ya. Jadi, ketersediaan pasokan listrik dari hidropower dan PLTU sudah mulai terganggu. Akhirnya terjadi apa? Krisis energi. Jadi pangan sudah mulai sulit. Ya, terus krisis energi. Karena adanya krisis pangan dan krisis energi, akhirnya terjadi apa? Gejolak sosial. Ya, terus akibatnya terjadi krisis sosial. Masyarakat sudah mulai tidak menang. Ya, panik. Saya harus gimana nih? Gak panen, mau bayar utang. Ya udah, gak panen, anak akeh. Ya kan? Seperti itu. Jadi terjadi krisis sosial. Masyarakat sudah mulai tidak tenang. Akhirnya menghalalkan semua cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Mencuri hutan. Ya enggak? Judi, ya wes.
Seperti itu ya. Jadi krisis sosial itu sudah sangat parah. Kalau lingkungan tuh orang kadang pikir gini, apa krisis lingkungan itu berhubungan sama krisis energi dan pangan? Bukan. Ya, karena yang menyebabkan krisis sosial itu pertamanya adalah kerusakan lingkungan dan rendahnya kesadaran kalian dalam menjaga lingkungan. Itu kalau bunganya di rumah nggak disiram, mulai disiram ya. Ya bu. Nah, di mana faktor-faktor penyebabnya itu apa saja sih? Coba, yang pertama apa faktor yang menyebabkan? Manusia, tadi kita ya. Kita adalah salah satu penyebab utama kerusakan kedua, jumlah penduduk yang semakin besar. Betul. Yang ketiga, pertimbangan ekonomi. Terus, kesadaran terhadap lingkungan hidup yang masih lewat budaya dan pendidikan lingkungan hidup. Budayanya sekarang ini ikut. Ya. Budaya sekarang paving semua buku, nggak ada hubungannya. Pavingan semua. Dikasih ukiran, akhirnya semuanya ditebang pohon-pohon depan rumah budaya. Ya. Terus egoisme, ego sektoral, lembaga pemerintah. Siapa yang berwenang, dia berhak mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan lingkungan. Kalau mahal penegakan hukum. Kalian menebang pohon sekarang sudah ada? Sudah ya. Alhamdulillah sudah kalau ketahuan. Ya, kalau nggak ketahuan ya enggak. Iya nggak? Iya. Jadi kita misalkan ada orang yang mengambil ranting-ranting itu, kita mesti bodo amat. Ya sudah, kan Pak polisi mungkin yang nyari. Kalau kita udah biarin aja gitu kan. Jadi kita harus menegakkan hukum lebih bisa lagi ya. Terus langkah-langkah yang bisa kalian lakukan. Sebelum masuk ke sini, saya ingin tahu jawaban dari kalian. Gimana sih untuk menyelesaikan isu-isu itu? Apa langkah-langkah pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan? Ya silakan Pak Daryadi. Reboisasi. Ya, reboisasi apa penghijauan. Kemudian apa lagi? Ya silakan Cinta. Pengolahan limbah bagus, bisa menjadi pupuk ya. Terus ada lagi? Satu lagi yang bisa kita lakukan. Reboisasi itu bagus, itu jawaban yang paling power ya. Jadi kita harus adanya penghijauan. Terus memanfaatkan limbah-limbah menjadi pupuk. Nah, kita bisa yang pertama paling mudah sekali, kita menghemat energi. Benar toh ya, kita menghemat energi. Misalkan lampu tidak dipakai, pada siang hari sudah lumayan terang, kalian tidak perlu menggunakan lampu. Yang kedua, penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan. Contohnya solar cell, matahari, terus energi angin, energi pasang surut air laut. Yang ketiga, membangun area khusus bagi satwa liar. Kalau ketemu hewan yang liar itu jangan langsung dibunuh, tapi kita kasih dia tempat untuk berkembang biar ya, jadi kita tidak biar mereka tidak punah ya. Terus stop eksploitasi daerah yang kaya akan keanekaragaman hayat. Jadi kalau di sana misalkan dia kaya akan apa misalkan gitu ya, produk tertentu, terus kita eksplos di sana batu bara atau apa, langsung kita ambil semua sehabis-habisnya tanpa sisa. Itu termasuk kita tidak boleh ya, kita harus men-stop. Terus penanaman pohon, tapi ya reboisasi ya, kurangi penggunaan plastik yang tidak terurai. Terus pupuk tadi juga masuk, nanti kita tambahkan ya. Jadi penggunaan pupuk kandang ya, kemarin Pak Jokowi juga datang kan ke sini. Kita diminta untuk menggunakan pupuk kandang dan mengurangi pupuk kimia untuk mengurangi pencemaran. Langkah-langkah pelestarian itu mendorong pertanian organik. Jadi ya, industri yang terpolusi harus ditutup atau mereka harus memiliki amdan. Mendaur ulang sama keluarga berencana juga makan 2 anak cukup ya. Pemimpin yang pro lingkungan ya, pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Anak lihat. Oke, sudah. Silakan kalau ada yang ditanyakan di konten ini. Cukup satu pertanyaan, kalau tidak ada silakan. Apa sih yang masih belum jelas mengenai isu-isu lingkungan dan apa yang harus kita lakukan? Apa sudah cukup jelas? Silakan. Ada yang mau tanya? Ya silakan ya, Ti.
kebijakan apa sih yang dilakukan pemerintah atau kita pribadi untuk menangani mungkin ada seseorang yang tidak menerapkan AMDAL itu sendiri di usahanya? Oke. Jadi kalau di pemerintah ya, kalau kita sendiri pasti yang pertama yang kita lakukan kita menegur, kita boleh ya menegur perusahaan tersebut atau kita bisa lapor di kelurahan setempat tempat dari pengusaha tersebut. Jadi kita bisa lapor ke kelurahan, Bapak mohon maaf di sana perusahaan ini membuang sampah sembarangan, tidak sesuai dengan AMDAL-nya, mohon untuk ditindaklanjuti. Nanti pihak berwenang dari pemerintah yaitu kepala desa ataupun staf yang di bidang itu akan memberikan surat peringatan ya. Nanti Pak Ingginya misalkan tidak bisa menyelesaikan itu ya. Nanti Pak Inggi ada lagi dari lingkungan hidup. Mereka memiliki undang-undang mengenai lingkungan hidup dan mereka nanti dikenai sanksi tertentu ya, bisa berupa denda ataupun penutupan dari usaha tersebut. Gitu ya Dek ya. Gitu. Ada lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup jelas ya. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa belajar lagi dan kita ketemu lagi minggu depan. Saya ucapkan terima kasih pada kuliah pengetahuan lingkungan ini, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniro.